Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Friends GP part kedua. Kali ini kita beneran akan membahas 3 pabrikan terbaik. Karena kemarin part pertama mestinya sih 3 pabrikan terbapuk, tapi karena gosipnya dan aturannya panjang banget dan gue jelasin satu-satu gitu kan ya. Jadinya dipotong sama admin akun cuma 2 pabrikan, dan gue sudah aware soal itu karena gue jelasin di raw podcastnya aja udah panjang ya, apalagi pas admin akunnya ngedit. Jadi kali ini kita membahas 3 pabrikan terbapuk dengan beberapa gosipnya. Untuk Jorge Martin itu gue akan sisakan sedikit di podcast suka-suka, sekalian kita menjelaskan apa bedanya RD Stewart dengan RD Race Control. Itu beda, itu akan kita bahas di podcast suka-suka karena dari kemarin banyak yang ngedumel soal itu. Siapa yang berhak ngeluarin red flag, siapa yang berhak mempenalti rider, nanti kita bahas di podcast suka-suka. Tetapi yang ini gue utamain dulu untuk 3 pabrikan terbaik biar podcastnya lebih pendek karena gue udah gak mau bikin ngamuk admin akun soalnya. So, kita membahaslah soal KTM, gosipnya. Nah ini makanya gue bilangin juga agak panjang. KTM seperti yang kalian tahu, OTW gagal membayar utang jangka pendeknya sekitar 600 juta euro yang akan jatuh tempo, you know when? 24 Mei mendatang. Jadi bahkan di tengah carut-marut pembayaran 600 juta euro ini, mantan CEO KTM Stefan Pierer itu mengajukan tuntutan hukum kepada pemimpin pengawas direksi aka penggantinya dia, kalau nggak salah namanya Stefan Zotling. Gua nggak tahu ini cara bacanya Zotling apa Zotling, gua nggak ngerti. Tetapi beliau ini adalah salah satu pemegang sahamnya KTM sebenarnya, tetapi awalnya bukan mayoritas. Waktu itu kan yang masih menjadi mayoritas adalah Stefan Pierer. Nah, akhir tahun lalu Stefan Zotling ini meminjamkan 80 juta euro ke Stefan Pierer untuk menyelamatkan KTM. Waktu itu Stefan Pierer menjanjikan akan dibayar sekitar 2 juta euro bunganya gitu. Tetapi jatuh temponya kalau nggak salah Mei apa Juni tahun ini dengan agunan saham. Nah itulah kenapa akhirnya Stefan Pierer tersingkir sebagai mayoritas pemegang saham, karena sebagian sahamnya itu dijadikan agunan dalam tanda kutip untuk peminjaman uang cash 80 juta euro kepada investor Stefan Zotling ini. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah setelah kesini makin carut-marut dan harga sahamnya KTM makin turun lagi, Stefan Zotling berencana untuk menjual saham yang dijaminkan oleh Stefan Pierer ini kepada pihak lain. Gua ngerti ini maksudnya adalah mereka nggak mau saham yang dijadikan agunan ini nilainya menjadi lebih rendah dari 80 juta euro yang dipinjamkan ke Stefan Pierer. Gua ngerti mindsetnya seperti apa. Tetapi Stefan Pierer bilang, oh nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena lu nggak bisa menjual agunan gua kalau jatuh tempo pinjamannya belum lewat. Jatuh tempo pinjamannya adalah bulan Mei apa bulan Juni tahun ini, jadi nggak bisa dijual dulu jaminan gua. Ibarat kata kalau lu bank, nah orang bank nih, gua kan mantan orang bank soalnya. Lu nggak bisa sembarangan jual jaminannya orang kalau pinjamannya belum jatuh tempo. Pinjaman jatuh tempo pun itu mesti ditunggu, ditagih. Masih ingat itu sampai susah banget nagihnya gitu. Nah, setelah beberapa waktu nggak bisa ditagih-tagih, baru dijual lah itu agunan. Nah, kurang lebih kayak gini ceritanya. Jadi, Stefan Pierer menuntut nih ke pengadilan bahwa Stefan Zotling ini nggak bisa menjual saham yang dia jadikan agunan untuk pinjaman 80 juta euro itu secepatnya karena pinjamannya belum jatuh tempo. Sebenarnya dia juga nggak harus membayar sekarang, meskipun ya nampaknya agak meragukan bahwa itu bakal dibayar. Logikanya kan, untuk nyari 600 juta euro yang masih keteteran aja masih susah ya, apalagi pinjaman ke investor 80 juta euro. Mindsetnya Stefan Zotling juga gua ngerti, tetapi secara hukum itu memang salah. Nah itulah yang menjadi dasar Stefan Pierer itu menuntut secara hukum Stefan Zotling ke pengadilan. Gosipnya adalah karena Stefan Zotling memang berencana untuk mengambil alih KTM dengan harga semurah mungkin.
Jadi gosipnya nih, sepoi-sepoinya dia menjual saham yang diagungkan sekarang supaya nanti kalau KTM tiba-tiba membayar, dia sudah membayarnya secara cash. Di saat yang sama dia bisa mengambil alih seluruh perusahaan. Kurang lebihnya semacam tuduhannya sih semacam penggelapan, katanya penggelapan saham. Jadi dialihkan dulu ke pihak lain, disembunyiin tek 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 tek. Nanti kalau udah turun banget, murah banget, nah baru dia cairkan lah itu saham. Dia belilah KTM dengan harga yang amat sangat murah karena udah bangkrut total. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, kabar lainnya adalah CEO baru, Gottfried Numisser, itu mengangkat Lukas Lauda, anaknya Niki Lauda, untuk menjadi asisten barunya CEO KTM. Numisser dengan Lauda itu punya kerjasama di perusahaan lain di mana dia mengakuisisi perusahaannya Lauda dan ibarat kata membangkitkan perusahaan yang hampir mati untuk menjadi perusahaan yang sehat lagi, dan setelah itu dia jual. Jadi itu yang dilakukan dengan perusahaannya Lauda kemarin. Nah, sekarang Lukas Lauda ini, anak tertuanya Niki Lauda, menjadi asisten barunya Numisser sebagai CEO KTM. So, kita pindahlah ke Fresh GP-nya KTM. Pangeran KTM Brad Binder crash 2 kali pula, plus DLLP. Jadi dia ini sebenarnya apa ya? Kalau bisa gue bilang mungkin nyesel kali ya. Kenapa? Karena dia crash dengan ban slick hampir bersamaan dengan Snack Taro. Untungnya, menurut gue itu untung karena dia masih bisa rejoin, masih bisa nyala motornya. Dia rejoin, dia ganti motor, crash lagi. Setelah crash 2 kali ya udah dia kembali. Makanya kalau kalian baca di postingan gue di blog, gue bilang Peko itu nggak mau sampai crash 2 kali karena kalau crash 2 kali itu sama dengan bego. Jadi mending pelan-pelan, yang penting finish ya. Kalau syukur-syukur lu beruntung pada crash di depan lu pulang bawa poin, ya ternyata dia juga kena apesnya, satu-satunya yang pulang nggak bawa poin. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Nah, Brad Binder adalah satu-satunya rider KTM yang nggak finish kemarin. Jadi dia bilang, ya balapan saya lebih pendek dari yang saya inginkan. Sangat sulit untuk menentukan ban mana yang akan digunakan di awal balapan, tetapi saya yakin bahwa keputusan saya untuk memulai dengan ban hujan itu adalah keputusan yang tepat. Namun ternyata itu salah karena sebagian besar dari kami masuk ke pit untuk beralih ke ban slick. Nah, dia juga ikut pindah ke ban slick. Jadi dia bilang kalau dipikir-pikir sudah jelas bahwa saya itu sebenarnya bisa membuat keputusan yang sudah tepat, tetapi ya begitulah. Mau disesali juga percuma. Nah, dia crash lah di tikungan terakhir. Ini crash pertamanya. Jadi dia bilang kondisi di tikungan terakhir itu lebih basah. Saya terlambat menyadarinya dan saya crash. Saya kembali ke motor saya waktu dia crash sama Snack Taro. Snack Taro lagi ribut sama Marshall, dia ambil motornya, dia pergi. Jadi crash pertamanya itu masih pakai ban slick ketika sama Snack Taro. Kalian bisa lihat di footage tertentu ketika Snack Taro lagi ribut sama Marshall, ada Brad Binder di belakang sementara mulai lagi untuk rejoin dengan motornya. Jadi dia bilang, iya saya memberdirikan motor saya dan melanjutkan balapan saya. Saya membayar double long lap penalti saya karena kan dia pindah ke ban slick sebelum warm up. Jadi setelah saya membayar double long lap penaltinya, mulailah saya berpikir oke, waktunya untuk pindah ke ban wet kembali. Jadi setelah saya berpikir seperti itu, di tikungan 1 saya crash. Jadi dia crash 2 kali dengan ban yang sama. Ban slick. Jadi dia bilang, ya sebenarnya kalau saya perhatikan di tikungan 1 itu jauh lebih basah daripada tikungan terakhir ketika saya crash pertama kali. Jadi intinya yang kami butuhkan itu sebenarnya adalah ban basah. Jadi dia bilang begitulah adanya, terkadang segala sesuatunya berjalan tidak sesuai rencana. Saya minta maaf kepada seluruh tim karena mereka pantas mendapatkan hasil yang bagus setelah usaha keras mereka selama ini sepanjang akhir pekan. Kita pindahlah ke calon ikan hiu baru, Pedro Acosta. Dia ini finish P4. Sebenarnya sih menurut gua bagus, tapi sayangnya dia nggak puas. Jadi kan dia startnya pakai slick, dia pergi ikut Marc Marquez ganti ban ya kan. Jadi dia bilang saya salah pilih ban. Dan ini yang mempengaruhi performa saya. Sayangnya balapannya juga sangat kacau karena ada beberapa crash. Di cycling lap saya sempat beresiko jatuh karena saya sempat menabrak curb di tikungan ke-8. Sementara di tikungan ke-9 saya sempat hampir jatuh. Jadi sempat hampir jatuh, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi karena saya keluar pakai ban slick lalu ternyata saya hampir jatuh, saya pindahlah pakai ban wet. Tetapi karena saya melihat yang lain pindah ke ban slick, saya ikut juga. Intinya saya salah pilih ban.
Jadi dia bilang saya melakukan itu karena saya mempertimbangkan balapan saya di Sachsenring tahun 2014. Saya kembali langsung ke pit mengganti dengan ban slick karena saya tidak mau membuang waktu. Tapi nyatanya adalah dia dapat long lap penalti, double long lap penalti malah. Jadi dia bilangnya awalnya sih semua baik-baik saja. Bahkan saya ada di posisi kelima dan berkendara di tengah hujan dengan ban slick sebenarnya tidak terlalu buruk. Kecepatan saya sama dengan Alex dan Mark. Faktanya adalah dengan meningkatnya curah hujan dan banyaknya air di aspal, semuanya menjadi lebih rumit. Ban medium saya tidak bisa bertahan lebih lama dan memanage ban menjadi sangat sulit. Ini yang membuat saya frustasi, di mana sebenarnya kami punya peluang bagus untuk menang. Tetapi pada akhirnya itulah balapan. Ini adalah posisi keempat yang menyedihkan bagi saya dan tentu saja saya kecewa karena kami seharusnya bisa finish lebih baik. Jadi ditanyalah dia, tapi kan lu akhirnya kembali ke pedok untuk ganti motor ke ban wet. Jadi dia bilang, ya bener, karena saya melihat Quartararo dan Binder crash. Jadi saya pikir, oh oke, ini sebaiknya saya harus kembali ke pedok mengganti motor. Masalahnya adalah pilihan ban saya yang salah. Saya pakai ban basah medium. Saya seharusnya memakai ban gabungan atau paling tidak saya pakai ban soft seperti yang dipakai oleh Sarko dan Marc Marquez. Jadi ditanya lah dia, oh berarti para rider yang crash karena kan Papa Pip, Papa Alice dan pokoknya beberapa Yamaha yang pakai ban medium-medium itu kan pada crash semua. Jadi dia bilang sebenarnya kalau menurut saya crash yang terjadi itu karena tracknya, karena sulit memahami kondisi di tikungan terakhir hingga tikungan 6 mengingat aspalnya itu licin. Jadi saya tidak tahu apakah ini karena bannya atau karena treknya. Menurut saya sih lebih karena itu treknya. Saya tidak tahu apakah ini bagian juga digunakan oleh mobil F1 ketika balapan, tetapi bagian trek yang lain itu tidak selicin itu sehingga menurut saya mungkin ini karena treknya. Pada akhirnya kami berhasil pulang membawa poin, tetapi menurut saya seharusnya kami bisa berbuat lebih banyak. Nah ditanyalah dia, ya sebenarnya kan lu sebenarnya bakal podium tuh, tapi kan lu akhirnya disalip sama si Permen Aldegar tuh. Dia ini somehow jadi bahan gorengannya ABR. Kenapa? Karena kan Acosta ini adalah fansnya Valentino Rossi, VR46, meskipun dia adalah rider Spanyol. Di sisi lain, Permen Aldegar itu sebagai penggantinya Marc Marquez di Gresini memang bergurunya sama Marc Marquez. Jadi ABR itu amat sangat membandingkan Permen Aldegar sama Acosta. Terlepas dari perbandingannya mereka di Moto2 kemarin, yang menurut gua toh Permen Aldegar nggak sebagus itu. Jadi kemarin karena Permen Aldegar berhasil menyalip dia dan berhasil podium untuk pertama kalinya, ditanyalah dia, lu kan semestinya podium tuh, tapi akhirnya lu disalip sama si Permen Aldegar yang cepat banget. Jadi dia bilang, iya dia emang cepat banget, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain ketika dia lewat, even untuk say hi pun gua nggak bisa. Gua udah nggak bisa ngomong lagi, dia udah pergi aja ke sana, itu aja. Dia nggak mau nambah-nambah. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi. Kemarin kan sempat waktu di Jerez, kalau kalian dengar podcast Jerez, Bebe Vale kan sempat bilang, ya kita lihat aja nanti kalau Acosta apakah akan bergabung dengan kami atau tidak. Nah, waktu itu kan Bebe Vale udah bilang, waktu diminta untuk nyelamatin Acosta kan gosipnya dia bilang, kenapa cuman Acosta tok kah yang harus diselamatkan? Rider KTM itu banyak. Kenapa cuma Acosta? Saya bukannya anti Acosta, tetapi mari kita lihat yang mau diselamatkan ini bukan cuman Acosta, karena kan memang Dorna di Jerez kemarin gosipnya sudah bersiap untuk menjual seatnya KTM. Ini lagi gue mau bahas itu lagi ya. Jadi di Jerez kemarin gosip bahwa KTM udah gonjang-ganjing tidak bisa menyelamatkan 600 juta euro untuk membayar utang jangka pendeknya 30% itu sudah menjadi awareness bagi DPRD tingkat pusat. Itulah kenapa para CEO-nya pabrikan pada nongol semua kemarin dan sekalian diomongin. Bebe Vale kan memang sempat ngomong, dia bilang saya sebenarnya nggak masalah sama dia itu anak baik dan dia cepat dan saya punya hubungan baik sama dia. Cuman masalahnya adalah saya tidak mau melepas Morbidelli. Uchiyo sama sekali nggak setuju kalau Morbidelli harus dilepas demi Acosta. Dan Bebe Vale juga nggak berniat untuk melepas Morbidelli. Faktanya adalah dia di peringkat 4 klasemen saat ini dan Morbidelli itu pakai hak seat satelit. Jadi haknya VR46 mau taruh siapa di situ dan VR46 maunya Morbidelli di situ. Mereka mau itu adalah hak seatnya Ducati. Karena kan kalau Ducati mau ambil dia ya berarti Ducati yang harus memanfaatkan hak seat pabrikannya mereka. Nah itu kan ada di Di
Gia. Nah, di Gia punya kontrak kan 2 tahun. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, waktu itu ditandan lah. Akhirnya mulai ada solusi gimana kalau bikin tim satelit baru. Kemungkinan bukan di Ducati, entah itu di Honda atau di Yamaha atau di Aprilia. Gosipnya sih di Honda karena Bebe Vale tidak punya hubungan yang cukup baik dengan Yamaha. Meskipun dia adalah brand ambasadornya Yamaha, tetapi VR46-nya yang nggak ada hubungan baik lagi sama Yamaha. Jadi gosipnya bakal ke Honda. Sekalian kalau kalian adalah member premium, kalian pasti tahu gosipnya yang tersisa-sisa soal itu ya kan. Itu adalah hak dan privilege-nya member premium. Tetapi yang jelas arahnya Acosta adalah ke Honda. Entah itu akan menggantikan Luca Marini, meskipun Luca Marini bilang ya negosiasi perpanjangan kontrak saya sudah dimulai kemarin di Jerez, jadi saya nggak terlalu khawatir sih karena dia ngomong langsung sama Watanabe. Linknya dia itu langsung petinggi Honda, sorry to say. Tapi memang kalau kalian ngintil gue dari zamannya Luca Marini masih di VR46, gue sempat bahas bahwa Fernand Aldegar itu ditolak oleh petinggi Jepang. Petinggi Jepang menggunakan hak vetonya untuk mengambil Luca Marini. Jadi ya memang linknya Papa Angel ini langsung ke atas kak. Apapun katanya Papi Peripuik di veto kemarin sama petinggi Jepang. Jadi menurut gue cukup beralasan ketika Papa Angel bilang saya sebenarnya nggak terlalu khawatir soal masa depan saya karena dia memang linknya langsung ke Jepang. Kurang lebihnya kayak gitulah. Nah, Acosta, back to Acosta. Karena Acosta ini gosipnya akan di-link dengan Honda. Kalau di part pertama kalian pasti dengar soal Jorge Martin. Nih silihnya idili. Manajernya Acosta sama manajernya Jorge Martin sama Albert Valera. Kalau Acosta tipikalnya adalah rider yang sangat setia sama pabrikannya. Dia sebenarnya masih pengen tetap sama KTM, cuman ya satu KTM nggak ada duit, dua karena nggak ada duit nggak bisa kasih dia motor yang sesuai maunya dia karena nggak bisa diutak-atik lagi, dan kalau mau diutak-atik lagi perlu duit. Nah duitnya itu yang nggak ada, itu masalahnya. Bahkan untuk tahun depan pun dia nggak tahu apakah dia akan tetap ada di KTM atau enggak. KTM-nya bakal tetap ada atau enggak itu juga masih nggak tahu ya kan. Jadi sampai di Jerez kemarin plotnya adalah Acosta bakal diselamatkan ke Honda. Nggak tahu nanti mau dibikinkan tim sendiri kah atau bagaimanakah, terserah nanti diaturnya bagaimana. Tetapi masalah terbarunya adalah Valera menyodorkan Martin ke Honda dan Acosta disodorkan ke Ducati kembali untuk dipaksakan ke VR46. Nah ini gue nggak tahu Valera punya pikiran ini seperti apa. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Acosta ini sebenarnya tidak berniat untuk meninggalkan KTM karena dia tahu nggak ada celah untuk bisa melanggar klausul kontraknya dia, ditambah lagi dia memang loyal ke KTM. Tetapi nampaknya karena Martin punya masalah ini sebenarnya dengan KTM sudah dari Moto2 kemarin, dan karena dia punya manajer sama, berarti kelihayan Valera untuk memanfaatkan klausul kontrak juga ada. Honda sudah riweh soal Papa Yohan yang nggak finish. Selama 6 seri baru 1 kali dia finish di balapan panjang dengan 7 poin, sisanya ya di sprint race doang dia finish kalaupun ada di sprint race. Sebenarnya kalau mau diganti ya mestinya digantikan Papa Yohan, cuman ke Papa Yohan juga lagi patah tangan, gimana ceritanya coba. Gitulah ceritanya Honda ini puyeng, ditambah lagi toprak coba. Jadi Acosta gosip terakhirnya adalah lagi ditawarkan oleh Valera ke Ducati langsung untuk dipaksakan ke VR46. Jadi kita lihat ini gimana bursa rider tahun 2026 yang makin hari makin gak jelas ini. Karena Valera sama seperti kontraknya Jorge Martin sedang mencari celah dari klausul kontrak pengkaderannya Acosta untuk bisa hengkang dari KTM untuk mengendarai motor pabrikan. Entah dia bakal di tim satelit nggak masalah, yang pasti harus pakai motor pabrikan. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kita lihat aja nanti. So kita pindahlah ke Tech3. Tech3 ini sebenarnya adalah tim akamsinya Perancis. Karena Hervé Poncharal itu adalah orang Perancis dan Tech3 ini sebenarnya adalah perusahaan Perancis, tapi mereka nongol tidak dengan livery khusus. Tetap setia dengan sponsornya Red Bull. Papa Nina finish P5 di bawahnya Acosta. Jadi dia bilang ya harus diakui ini adalah balapan yang sangat fantastis bagi para penggemar, dan saya merasa sangat baik dengan ban soft di track kering. Saya benar-benar berusaha keras untuk berjuang di posisi top 3. Sayangnya saya dapat double long lap penalti. Ya iyalah karena lu kan ganti motor ke ban kering. Jadi saat kami mengganti motor dengan ban basah, kami mengalami beberapa masalah. Saya merasakan banyak slip di lintasan lurus utama yang merupakan
merupakan sesuatu yang perlu kami perhatikan. Bagaimanapun, kami membutuhkan hasil yang solid ini untuk terus berkembang. Kami sudah sangat cepat di akhir pekan dan kami belajar banyak di trek basah ini. Menjalani balapan Perancis bersama Tech 3 benar-benar istimewa dan saya pikir kami telah melakukan pekerjaan yang hebat bersama-sama. Jadi saya berterima kasih kepada semuanya. Nah, Enea Bastianini, dia finish P13 setelah rusuh sana sini. Kalau ABR bilang Marc Marquez adalah rider of the race, kalau menurut gua rider of the race adalah Johan Zarco dan Enea Bastianini, sorry to say, culprit of the race. Kenapa? Karena dia memang rusuh sana sini, Kak. Wah, gue tuh nggak tahu dia ini kurang penalti apa lagi saking banyaknya penalti. Tapi somehow dengan sekian banyak penalti dia masih bisa finish P13 bawa pulang poin, Kak. Kenapa? Karena dia crashnya nggak bikin rusak motor. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang gila. Kenapa? Karena banyak hal yang terjadi dengan cuaca yang terus berubah. 1 menit hujan, 1 menit berhenti. Jadi kami memulai pemanasan dengan ban slick, lalu hujan. Jadi kami mengganti motor dan setelah itu terjadilah bencana. Saya ganti lagi dan setelah itu semuanya menjadi lebih sulit. Saya terjatuh 2 kali. Sayangnya saya juga menabrak Pecco di awal balapan yang membuat saya harus menjalani penalti di seri berikutnya. Namun pada akhirnya saya berhasil membawa pulang beberapa poin dengan P13. Kami mencoba memberikan yang terbaik hari ini. Kecepatan kami sebenarnya bagus setelah semua kekacauan yang terjadi. Meskipun bisa saja kami memiliki strategi yang lebih baik di balapan awal, tetapi ya begitulah adanya. Jadi dia ditanya, sekacau apa sih balapan lu? Jadi dia bilang, saya startnya dengan ban slick, dapat double long lap penalti, terus saya beralih ke ban basah, kemudian kembali lagi ke ban slick. Ini adalah balapan yang sangat aneh karena Anda tidak bisa mengerti apapun. Saya crash 2 kali, saya dapat penalti 2 kali juga, double long lap penaltinya 2 kali. Jadi dia dapat double long lap penalti itu 2 kali. Double long lap penalti pertama adalah karena dia ikut-ikutan kacau di pit lane. Yang kedua adalah karena dia lupa pasang pit limiter dia, jadi dia terlalu cepat di pit lane. Jadi dia bilang saya lupa mengaktifkannya. Jadi meskipun saya mendapatkan poin, tapi saya juga dapat penalti long lap untuk seri berikutnya. Ya, saya akui saya membuat kekacauan besar. Bisa dibilang saya tidak mempermudah hidup saya sendiri. Aduh, Enea. Jadi ditanyalah dia, dari semua kekacauan ini apa yang paling lu sesali? Jadi dia bilang hal yang paling saya sesali adalah saya tidak memilih pakai ban basah. Kalau saya memakainya, saya tidak perlu dapat double long lap penalti dan saya akan berada di posisi 4 besar karena kecepatannya bagus ketika saya memakai ban basah. Sayangnya saya menyia-nyiakan kesempatan. Pendek kata, saya seharusnya melakukan sebaliknya dari yang lain, tetapi saya malah mengikuti mayoritas dan saya membuat kesalahan. Jadi ya, mari kita berpikir soal Silverstone. Terakhir kali saya menang di sana meskipun itu pakai Ducati, tetapi kemenangan itu memberikan sesuatu yang ekstra bagi saya. Le Mans sendiri adalah lintasan yang sangat saya sukai. Sayangnya saya tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Bagaimanapun saya akan mencoba menebus kesalahan saya di Inggris, bahkan jika saya harus menjalani penalti selama balapan. Nah, ditanyalah dia perkara soal dia dapat long lap penalti untuk Silverstone nanti. Jadi dia bilang gini, kalau kalian lihat di footage-nya, saya itu nyeruduk Pecco lebih karena saya merasa Pecco tidak berbelok. Pecco itu memang simply ngambil garis lurus masuk tikungan, jadi dia nggak merebahkan motornya. Nah, itu yang dikatakan oleh Enea. Dia bilang sayangnya Pecco itu tidak berbelok. Saya tidak tahu apakah dia ada masalah, tetapi dia mengerem terlalu cepat. Jadi saya tidak menemukan ruang untuk masuk dan begitulah yang terjadi. Saya meminta maaf karena kami semua terjatuh. Saya belum sempat berbicara dengan dia, tapi pasti kami akan berbicara. Jadi kemarin ketika selesai balapan di Debris Pass, kalau nggak salah, tetap mereka ketemu dan pelukan. Selesai. Jadi kalau kalian baca penaltinya Enea, ini sebenarnya saking dia kacau banget, itu sebenarnya dia dapat double long lap penalti loh ya di Silverstone. Itu sampai Simon Craver itu menjelaskan secara detail bahwa sebenarnya dia harusnya dapat double long lap penalti.
Jadi kalau kalian lihat itu sebenarnya motor udah tiga dempet di situ, muncullah Enea dari dalam, dari curb dia motongnya, dan itu memang sebenarnya udah salah. Dia udah muncul dari curb nyenggol pula, jadinya ya emang sebenarnya mesti dapat double long lap penalti. Tetapi setelah investigasi, korban yang satu kan patah tangan, ke rumah sakit nggak bisa diambil testimoninya. Yang bisa diambil testimoninya cuma si Peko. Nah Peko, you know lah ya, dia bilang itu biasa kok karena saya kan pakai ban basah. Jadi cara pengereman saya berbeda, ditambah lagi waktu di sprint race saya kan crashnya di situ. Jadi saya lebih berhati-hati, tidak mau mengambil resiko. Kalau ada orang nyalip kiri kanan silahkan, karena saya nggak mau kenapa-kenapa di tikungan itu. Nggak taunya kesenggol juga gitu loh. Jadi salahnya siapa? Ya nggak salah siapa-siapa karena dia kan pakai ban slick. Jelas dia harus late braking. Dia punya pengereman itu adalah ala-alanya ban kering. Nah saya kan pakai ban basah, ditambah lagi saya kemarin habis crash di situ, ditambah lagi saya sedang merubah riding style saya. Jadi ya memang saya juga lebih berhati-hati. Saya tidak bisa menyalahkan Enea. Menurut saya tidak ada yang salah karena memang ban kami berbeda, pendekatannya juga berbeda. Jadi kalau mau ditanya siapa yang salah, aturan tikungan berlaku Kak. Yang di depan adalah yang lebih tidak bersalah dibanding yang di dalam. Nah, rider yang ada di dalam tikungan itu baru dianggap lebih benar kalau dia disalip dari luar. Kalau misalnya crash, dia akan lebih benar. Tetapi, aturan tikungan yang di depan duluan baru yang di dalam. Nah, itulah kenapa Peko sebenarnya nggak salah. Cuman ya gini, kalau kalian lihat seberapa parah kerusakan motornya Peko, ada tuh ABR yang bilang, kok Peko punya sampai overlap kiri kanan, padahal Enea 2 kali crash, motornya baik-baik saja. Kalian bisa lihat efek karambolnya. Papayón yang nggak salah apa-apa, paling luar itu paling parah. Sementara Peko yang di tengah kena dempet, itu kerusakannya menengah. Sementara Enea yang jadi biang kerok, justru bisa melanjutkan balapan. Kenapa? Karena dia lebih bisa mengantisipasi crashnya, mengingat dia yang menjadi sumber crash. Sementara Peko meskipun dia nggak menyangka bakal crash, tapi dia memang sudah aware dengan dia punya rem, dengan kondisinya di tikungan, mengingat kemarin dia crash di situ. Jadi dia lebih berhati-hati dan dia lebih aware. Nah, sementara untuk kasusnya Papayón, dia itu paling innocent, dia yang paling luar dan dia yang kena efek karambol paling besar. Dan itulah kenapa motornya crash parah, ditambah dia patah tangan kanan. Tetapi menurut beberapa footage, sebenarnya cederanya Papayón ini bukan murni cuman gara-gara dia kesenggol sama Peko Bagnaia setelah disenggol sama Enea, tetapi juga dia sempat benturan sama Zarco. Jadi Zarco itu sempat melebar ke gravel dan katanya dia sempat benturan sama Papayón. Nah ini yang bikin Papayón patah tangan. Katanya sih kayak gitu. Zarco sendiri soalnya yang bilang, jadi karena dia punya efek yang luar biasa karambolnya, tetapi dengan pembelaan dari Peko, akhirnya Simon Craver menjelaskan aturannya harusnya double long lap penalti. Tapi setelah kami melakukan mitigasi, akhirnya diturunkan menjadi hanya long lap penalti. Jadi ya Enea juga ngaku salah. Dia bilang, ya saya membuat kekacauan besar sepertinya di balapan kemarin. Tetapi ya meskipun saya bikin kacau kiri kanan, udah 2 kali crash, 2 kali DLLP, 2 kali ganti motor, saya masih bisa bawa pulang poin. Jadi buat yang bertanya sebenarnya dia ada apa? Menurut gua, kalau kalian mundur-mundur ke interview dia di Spanish GP kemarin di Jerez, kan dia bilang, saya agak kecewa karena saya menjadi KTM terburuk yang finish. Jadi meskipun dia naik 10 apa 9 posisi, tetapi faktanya dia adalah KTM terburuk yang finish kemarin di Jerez. Jadi wajar ketika dia di Lemang sedikit nervous, ditambah lagi karena dia terlanjur ikutan sama Marc Marquez, dia ternyata kena double long lap penalti. Nah mode panik lah semua. Kan aturan baru berlaku dan dia nggak mikir bahwa dia bakal kena double long lap penalti. Semua orang kemarin itu berpikir bahwa kalau di restart nggak bakal kena double long lap penalti. Ya nggak bisa Kak, aturan barunya lu tetap kena tuh. Jadinya ya satu, dia mode panik, mumpung dia pakai slick, dia mau cepet-cepet bayar, dia punya penalti. Di saat yang sama ya Peko lagi alon-alon asal kelakon. Enggak. Jadi Peko itu bilang, sebenarnya saya ikhlas kalau disalip-salip di tikungan itu karena saya memang tidak mau macam-macam di tikungan itu, mengingat saya kemarin crash di situ dan saya sedang melakukan pendekatan yang berbeda dengan motor ini. Ditambah lagi saya tidak merasakan sensasi apapun dari ban basah saya. Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Nanti kita bahas soal apa yang terjadi sampai dia kena overlap kemarin. Kita pindahlah dulu ke Ducati. Dia
dia finish P8 kemarin. Lagi-lagi dia finish lebih baik dari Morbidelli. Dia memang misinya adalah bisa finish lebih baik daripada Morbidelli di klasemen. Malu Kak, karena dia kan pakai motor pabrikan, sementara Morbidelli pakai motor bekas. Jadi dia bilang, ya ini seperti balapan yang benar-benar balapan di hutan. Kalau dipikir-pikir lagi, saya sebenarnya sempat punya performa bagus, cuman karena saking kacaunya yang keluar masuk pedok, jadinya saya sendiri nggak tahu saya posisinya di mana. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, saya seharusnya bisa lebih baik dengan berhenti 1 lap lebih awal saat saya pakai ban kering. Tetapi saya tidak melakukannya karena saya memiliki gap yang jauh dengan para pembalap di depan saya, dan karena ada beberapa crash di depan saya tidak melihat bahwa mereka sudah kembali ke pedok untuk mengganti motor. Jadi logikanya adalah dia terlambat ganti motor. Itu adalah balapan yang gila bagi saya, karena ketika saya kembali memulai balapan dengan ban basah, saya sempat tidak tahu saya posisinya di mana. Dan saya sempat berpikir, oh berarti saya ketinggalan, tetapi di papan pitboard posisi saya tidak berubah. Jadi saya itu sempat, ini sebenarnya ada apa? Jadi dia bilang saya tidak mengerti apa-apa lagi, tetapi saya hanya mencoba mengendarai motor saya sebaik mungkin untuk mencapai garis finish. Dan pada akhirnya saya mengetahui apa yang terjadi. Saya finish P8, secara keseluruhan performa saya lumayan dan saya melakukannya dengan baik. Tetapi ya dia nggak terlalu senang dengan akhir pekannya. Jadi dia bilang sepanjang akhir pekan kami sangat kesulitan. Tetapi setidaknya saya tahu alasannya kenapa. Dan saya tahu bahwa kami punya segalanya untuk diketahui menjelang Silverstone nanti. Secara keseluruhan kami finish di posisi ke-7 dan ke-8. Dan ini memungkinkan kami untuk mengejar ketertinggalan di klasemen dari para pembalap di depan. Dia memang niatnya mau mengejar poinnya Morbidelli. Jadi ditanya lah dia, lu apakah ada kesulitan selama balapan karena kayaknya lu nggak ada crash deh. Jadi dia bilang sebenarnya saya harus meningkatkan beberapa hal di lap-lap awal karena saya sempat kesulitan menemukan grip di bagian belakang, tetapi begitu cuaca menghangat, saya bisa melaju dengan baik. Saya selalu tampil baik dalam kondisi seperti ini, kondisi hujan maksudnya. Jadi saya pikir ini adalah semacam latihan untuk memahami cara memaksimalkan motor Desmos edisi saya. Kurang lebih seperti itulah. Kemarin dia lagi-lagi mengatakan bahwa menurut dia motornya Pecco dengan motornya dia dengan motornya Morbidelli itu mestinya sama. Menurut dia, katanya dia kekeh banget soal itu, sementara Pecco kembali lagi kekeh bilang itu motornya beda. Karena saya tahu bedanya apa. Dan Papi Tardossi somehow di FP2 itu sempat bilang bahwa ternyata mereka memang mesinnya berbeda. Cuman karena waktu itu berisik banget, nggak ada yang terlalu memperhatikan soal apa perkataannya Papi Tardossi. Nggak ada dibahas sama sekali karena katanya terlalu berisik. Nanti kita bahas itu di bagiannya Pecco. Kita bahas dulu rider cool Morbidelli. Dia ini finish P15. Dia ini sempat crash. Gue nggak tahu apakah itu crashnya 2 kali atau gimana, karena ketika live kemarin dia crashnya dikasih tahu tapi nggak dikasih lihat dia punya crash. Tetapi setelah itu nggak lama muncul dia punya footage bahwa dia crash. Gue nggak tahu apakah itu crash yang sama atau 2 crash yang berbeda. Tetapi dia bilangnya kayak gini, sangat disayangkan karena saya sudah menempatkan diri saya di posisi terbaik untuk menyelesaikan akhir pekan. Saya berada di posisi ketiga ketika saya mengalami kecelakaan, mengalami crash, dan sesaat sebelum saya mengganti motor, saya tidak cukup melambat ketika mengerem dan di tikungan ke-12 saya crash. Sudah sulit untuk membawa motor saya kembali ke garasi, tetapi setelah itu kembali terjadi battle terutama dengan Pecco Bagnaia untuk mendapatkan posisi terakhir zona poin. Secara keseluruhan, balapan ini menjadi sulit dengan ban basah. Jadi ternyata dia ini sempat battle sama Pecco untuk rebutan posisi 15. Sayangnya Pecco punya kopling rusak dan Morbidelli udah pakai motor yang bagus. Karena dia crash itu di motor pertamanya. Motor keduanya adalah motor bagus tetapi lama karena harus ganti ban. Ini yang jadi masalah sama Pecco juga. Nanti kita bahas di bagian Pecco. Nah, ditanyalah dia, jadi apa catatan positif yang diambil dari balapan kali ini? Dia bilang, dalam kondisi sulit saya bisa melihat bahwa kami sangat kompetitif. Saya sudah memperlihatkannya di Austin dengan finish di posisi terdepan dalam sesi latihan bebas pertama yang diadakan ketika
pada kondisi basah. Begitu juga dengan kesempatan ini. Setelah melakukan 3 gerakan menyalip, saya berhasil melempatkan diri saya di top 3 dan saya benar-benar bisa tampil kuat. Sayangnya setelah itu dia crash. Jadi ditanyalah dia, kalau begitu apa kabar perpanjangan kontrak lo? Karena kan seat dia lagi diincar nih sama Acosta. Jadi dia bilang, saya juga belum tahu ini seperti apa. Tetapi kalau Uchiho bilang kepada kalian bahwa dia tidak sabar ingin memperpanjang kontrak saya, ya itu berarti bagus karena dia bos saya dan saya setuju sama dia. Jadi memang agak sulit untuk mengganggu-gugat seatnya Morbidelli karena itu adalah seat pengkaderan dan itu adalah seatnya satelit. Dan kalau Uchiha bilang no dan Bebe Vale juga bilang nanti kita lihat, itu tandanya nggak bakal dikasih ke Acosta. Sorry to say. So kita pindahlah ke Grace ini, Permain Aldegar yang kemarin berhasil mencatatkan podium pertamanya sebagai rookie. Jadi dia podium pertama di sprint race dan dia juga podium pertama di balapan panjang di Fresh GP kemarin. Secara resmi dia mencatatkan dirinya lebih baik daripada Ai Ogura di klasemen. Jadi ya wajar itu ABR tuh hure-hure sama dia. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang tidak mudah. Saya harus mengendalikan stres saya agar bisa tetap fokus selama balapan. Saya sangat senang karena sejak awal saya merasa nyaman dengan treknya, baik dalam kondisi kering maupun dengan kondisi basah. Saya memang perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman. Jadi, saya mengikuti Mark dan Alex. Awalnya, saya yakin bahwa balapan akan berlangsung dengan kondisi kering, tetapi saya melihat semua orang menggunakan ban basah. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk melakukan apa yang dilakukan orang lain tanpa mengambil resiko lebih. Tim juga tidak memberikan tekanan kepada saya dan itu penting bagi seorang rookie seperti saya. Punya pembalap lain di garasi sekelas Alex Marquez itu menjadi motivasi bagi saya, dan performa yang dia raih di Jerez kemarin itu membuktikan bahwa tim ada di sana dan motornya juga bekerja. Awalnya saya memang sempat tidak terlalu menyerang, tidak terlalu agresif karena saya tidak mau membuat kesalahan, tetapi ya sedikit demi sedikit saya merasa lebih baik dan saya mulai mempush, tetapi selalu dalam batas-batas yang ada. Karena kan akhirnya dia berhasil mengejar Pedro Acosta dan menyalipnya. Jadi kali ini performanya berbanding terbalik dengan Ama Alex. Ama Alex setelah menang di Jerez, dia berakhir crash. Ini yang kata kakaknya bilang, kalau kemarin saya menang di Jerez, mungkin saya crash juga sekarang. Jadi karena kemarin di Jerez Ama Alex menang, nah kali ini dia berakhir crash. Crashnya 2 kali pula. Jadi sebenarnya dia itu ikut kisruh di LLP. Jadi sebenarnya dia itu ikut kisruh di LLP. Jadi dia bilang, ya begitulah yang terjadi. Saya tidak bisa senang setelah saya crash 2 kali dan tidak membawa pulang 1 poin pun. Jadi 2 kali crash, ditanyalah dia apa yang terjadi. Jadi dia bilang, ya sampai sebelum saya crash, saya melakukan semuanya dengan sangat sempurna. Meskipun strategi terbaik adalah milik Zarco yang terlalu mengambil resiko menurut saya untuk situasi klasemen saya. Saya tahu bahwa saya sudah melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat dan saya ada di sana. Saya hanya perlu mengendalikan keunggulan saya atas Acosta. Saya sempat mencoba menyalip Bezzecchi dan mencoba untuk bersantai. Mungkin itu terlalu santai sampai akhirnya saya crash karena saya memasuki tikungan ketiga lebih lambat dengan lebih sedikit rem. Nah, dia crash di tikungan ketiga, ternyata crash pertamanya tempatnya Pecco crash. Jadi dia bilang saya lebih rebah dan kehilangan bagian belakang dengan throttle tertutup. Tetapi crash kedua saya bisa dibilang membuat saya kesal. Ini waktu Marc Marquez nonton dia crash di belakang podium, itu Marc Marquez bilang ini anak bodoh. Bego lu, kurang lebih kayak gitulah, otomatis dia bilangnya kayak gitu. Jadi dia sendiri bilang, iya memang kalau dipikir saya juga bikin kesel kalau saya ingat lagi crash kedua saya. Kenapa? Karena saya terlalu buru-buru dengan kondisi saya baru habis crash, stang saya bengkok, winglet saya hilang, sehingga sebenarnya itu adalah kesalahan. Karena mungkin saya terlalu percaya diri atau saya terlalu memaksakan diri untuk berkendara dengan motor yang rusak. Menurut saya itu memang kejadian yang aneh, tetapi bagi saya itu adalah kesalahan yang seharusnya tidak saya lakukan karena kehilangan 10 poin di klasemen itu membuat perbedaan besar bagi saya. Jadi lu udah belajar dong dari kesalahan lu. Jadi dia bilang, ya setiap balapan adalah pelajaran bagi saya, entah pelajaran baik atau pelajaran buruk. Ada yang lebih sulit, ada yang lebih bagus. Balapan ini tentu bukan balapan yang bagus dan sulit dicerna, tetapi saya senang karena di track ini sebelumnya saya tidak pernah kompetitif.
Tetapi kali ini saya cepat di trek kering maupun di trek basah, dan keseimbangan secara akhir pekan keseluruhannya positif dan saya harus terus seperti ini. Pelajaran ini membuat saya menjadi lebih kuat. Nah, ditanyalah dia perkara soal chaos ganti-ganti motor. Dia bilang, Mark itu mengikuti saya ketika mengganti motor pertama yang keluar pakai ban slick, terus dia ganti motor menjadi ban wet sebelum ke grid. Marcus itu ngikutin dia. Nah, setelah itu pergantian motor kedua, saya ngikutin dia. Jadi ya impas lah kami berdua. Cuman bedanya adalah dia dapat double long lap penalti karena dia ngikut kakaknya kan. Jadi dia bilang, saya melihat langit cerah dan berpikir hujan tidak akan turun dengan segera. 2 lap di trek kering dengan ban kering itu sudah cukup untuk menyalip Sarko. Dalam kondisi seperti itu, semuanya selalu seperti lotre. Saya beruntung tetapi kemudian ya terjadi kecelakaan. So, kita pindahlah ke Raja Ducati Pecco Bagnaia. Gua tahu banyak ABR yang keberatan, raja dari mananya? Well, gua menyebut raja di pabrikan-pabrikan itu berdasarkan performa dia di tahun sebelumnya. Di mana Stectaro menjadi rajanya Yamaha, Jorge Martin sebenarnya adalah rajanya Aprilia, gua sebutnya. Rajanya KTM sebenarnya adalah Brad Binder. Sorry tau saya, itulah kenapa Acosta gue bilang sebagai putra mahkota. Rajanya Honda sebenarnya Papa Yohan, mengingat dia yang paling lama di sana. Dan rajanya Ducati adalah Pecco Bagnaia. Jadi mau lu bebusak-busak di situ ngomel, gua nggak peduli. Nah, Pecco sebenarnya di hari Jumat kemarin menyatakan bahwa dia memutuskan mulai merubah riding style dia. Jadi dia bilang gini, saya menyadari bahwa setelah 5 seri, 10 balapan, dan 1 tes di Jerez, saya sadar bahwa motor kami tahun ini tidak memiliki apa yang saya cari. Senjata saya, kekuatan saya, keunggulan saya di atas motor itu adalah riding style saya dengan pengereman yang meyakinkan bahwa saya di ban depan itu akan baik-baik saja dan kecepatan masuk tikungan. Saya tidak bisa cepat masuk tikungan kalau saya tidak yakin dengan pengereman saya, dan pengereman saya itu tidak bisa membuat saya yakin kalau ban depannya tidak stabil. Jadi intinya adalah ban depannya gimana model. Sayangnya setelah 5 seri, 10 balapan dan 1 tes, saya akhirnya menyadari apa yang saya cari tidak pernah saya temukan di motor ini. Jadi bisa dibilang saya membuang-buang waktu mencari yang saya tidak pernah temukan selama 5 seri. Jadi kalau saya mau membuat performa saya bagus dengan motor ini, maka saya harus mencari jalan lain. Itulah kenapa saya menggunakan pendekatan yang berbeda mulai akhir pekan ini. Memang agak sulit karena saya tidak terbiasa, mengingat saya sudah terbiasa dengan riding style saya sejak saya bergabung dengan Ducati, dan sekarang saya harus merubah semuanya karena saya tidak bisa memakai riding style tersebut di motor ini. Jadi saya perlu untuk lebih terbiasa, dan setahu saya itu sulit, tetapi saya akan mencoba. Intinya dia merubah riding style dia ke gayanya Marc Marquez yang menurut Ducati lebih sukses untuk mengendarai motor ini daripada pakai riding style-nya dia. Ini sebenarnya agak ironis karena Papi Perigegi di awal musim itu mengatakan bahwa Ducati akan membuat motor yang plain. Apa sih kalau mau plain? Plain itu tidak memihak, sehingga para rider itu bebas mengembangkan motornya sesuai riding style-nya mereka. Gue pernah bahas ini kalau nggak salah di awal musim kemarin, dan itu yang dikatakan oleh Papi Perigegi. Faktanya sekarang adalah motor ini tidak bisa menggunakan riding style-nya Pecco. Nah, di saat itu ditanyalah Pecco sama Giorno, kan ini motor Desmo GP 24,7, aturannya mesinnya sama, kan lu bilang sasisnya sama, berarti mestinya feelingnya nggak seberbeda itu. Pecco bilang, nah itu juga gua aneh, kalau dari Desmo GP 23 ke 24 memang itu feelingnya berbeda. Saya bisa merasakannya karena memang itu pengembangannya berbeda, gua yang ngembangin sendiri, jadi gua tahu apa bedanya. Kurang lebihnya kayak gitu. Tetapi bahkan dengan kondisi perbedaan seperti itu, saya tidak perlu merubah riding style saya terlalu banyak karena saya masih bisa menggunakan riding style yang sama, hanya saja titik pengeremannya yang berbeda. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi kalau memang ini adalah motor Desmo GP 24 yang sama mesinnya, cuman diupdate menjadi 24,7, kan sasisnya sama, aturannya mestinya tidak seberbeda ini feelingnya kalau memang ini mesinnya sama.
Tetapi saya tahu apa perbedaannya motor ini dengan motor tahun lalu. Apa yang dilakukan oleh Alex Marquez dan Fermin Aldeguer di sprint race kemarin itu sama persis dengan yang saya lakukan tahun lalu dengan motor yang sama. Tetapi dengan motor ini, saya bahkan tidak bisa merasakan apapun dari bannya. Sampai bannya menutup, mau crash baru saya rasa, oh ini sudah salah. Jadi saya sadar bahwa saya tidak bisa memaksakan riding style saya di atas motor ini meskipun motor ini adalah Desmo GP 24,7. Nah ini yang akhirnya ditanya ke Papi Tardosi sama Jack Appleyard kalau nggak salah kemarin di FP2. Waktu itu masih berisik banget karena motor itu baru pada keluar semua dari pedok. Jadi Papi Tardosi itu menjawab dengan suara motor yang sama berisiknya dengan suaranya. Jadi ya nyaris nggak kedengaran, tetapi dia bilangnya kayak gini. Mudah-mudahan gua nggak salah dengar, tapi dia bilang gini. Faktanya adalah memang Desmo GP 24,5 yang dipakai oleh para satelit itu punya homologasi berbeda dengan motor tahun ini. Kami menggunakan dua motor yang berbeda meskipun sebenarnya dua motor itu sangat mirip. Seperti yang saya katakan di Buriram kemarin, motor yang kami pakai adalah Desmo GP 24 dengan beberapa peningkatan. Artinya sebenarnya ini mesinnya beda sudah. Cuman bukan Desmo GP 25 yang diuji oleh Pecco selama tes pramusim. Kalau dari sini jelas terjawab kenapa Pecco bilang ini motor bukan motor yang tahun lalu, bukan motor yang saya kembangkan, karena memang mesinnya ternyata udah beda, tetapi bukan Desmo GP 25 yang selama ini diuji oleh Pecco, yang ditolak oleh si culas Marc Marquez, bukan. Jadi kalau kita mundur-mundur lagi ke tes pramusim, Marc Marquez itu kebanyakan menguji Desmo GP 24, cuman gua nggak tahu 24 yang baru kah, 24 yang lama kah, gua nggak tahu. Tetapi di Sepang dia menghabiskan sebagian besar waktu itu dengan Desmo GP 24. Dia cuma pakai Desmo GP 25 kalau nggak salah cuma 1 hari dan dia bilang dia nggak suka. Sementara Pecco itu ngidernya tetap Desmo GP 25 karena pengembangan kan dia yang bertanggung jawab. Di Buriram hari pertama dia masih menguji Desmo GP 25 dan setelah itu dia punya data hilang total dan dia amburadul, dia sama sekali nggak punya data. Dan di saat yang sama Marc Marquez merengek minta Desmo GP 24. Jadi malam hari pertama di tes Buriram itu Marc Marquez udah bilang bahwa kami akan memakai Desmo GP 24. Nah gara-gara itu Papi Tardosi bilang ya kami akan memakai Desmo GP 24 tetapi dengan beberapa update. Nah di hari itu Pecco itu masih menguji Desmo GP 25. Besoknya di hari terakhir tes Buriram baru dia pakai Desmo GP 24. Tetapi apakah itu Desmo GP 24 yang dipakai sekarang? Karena dia sendiri bilang, sepertinya sih itu Desmo GP 24,9. Masih ingat waktu itu dia bilang, karena dia pikir itu yang dipakai adalah sasis Misano. Ternyata tidak benar. Ketika dia memulai balapan, sasisnya masih sasis yang sama. Yang dirubah adalah swing armnya. Jadi turunlah menjadi Desmo GP 24,7. Mulai dari situ, mulailah amburadul segala sesuatunya karena dia nyaris nggak pernah menguji mesin yang ini selama tes pramusim. Dia terlalu banyak fokus di Desmo GP 25 dan dia terlambat untuk menyesuaikan dirinya dengan mesin yang kali ini. Dan sudah terlambat karena Ducati sudah memutuskan akan memakai mesin itu. Sementara Pecco itu sama sekali tidak fokus dengan Desmo GP 24 versi yang ini. Kemarin kan dia pikir, oh mungkin itu mesinnya sama aja. Ternyata enggak, Papi Tardosi yang bilang soalnya. Masih ingat ketika di Thai GP, kalau kalian mundur-mundur, di podcast sama Alex itu bilang bahwa kayaknya di podcast suka-suka deh. Gue bilang, sama Alex itu bilang motor saya berbeda dengan motornya Marc Marquez. Waktu itu Papi Perigigi ditanya, Papi Perigigi membantah soal motor berbeda. Jadi dia bilang swing armnya beda, sudah diupdate. Alex Marquez punya motor itu adalah mesin Desmo GP 24 yang terakhir dipakai di Austria versi update-nya. Sementara yang dipakai oleh Marc Marquez itu sudah swing arm baru. Jadi orang berpikir, oh berarti ini masih mesin yang sama. Karena Papi Perigigi bilang itu masih mesin yang sama. Tapi sama Alex sudah bilang itu beda. Nah kemarin keceplosan lah lagi akhirnya Papi Tardosi. Dia bilang ya kami memakai homologasi berbeda karena itu sebenarnya mesinnya berbeda. Memang sangat mirip dengan Desmo GP 24 sebagai dasarnya tetapi mengalami beberapa perubahan.
Jadi logikanya itu bukan Desmo GP25 tetapi Desmo GP24 ya. Mulai itu 24,7, 24,8 atau apalah, yang jelas bukan 24 yang murni dipakai oleh mereka Alex Marquez. Jadi memang beda mesinnya, dan wajar bahwa Peko bilang, kok ya feeling gue beda ya, karena kalau memang ini mesinnya sama persis dengan tahun lalu, aturannya feelingnya nggak jauh beda, karena kan sasisnya sama, mesinnya sama, kok ya bisa jauh banget bedanya. Jadi kalau memang mesin itu berbeda, artinya wajar bahwa Peko dilarang kembali ke mesin tahun lalu. Why? Karena mesinnya memang beda. Kalau mesinnya sama, kalau kita mundur-mundur di Amerika GP kan gue bilang, itu kan mesinnya sama. Logikanya sebenarnya dia memang bisa balik ke motor tahun lalu dengan mesin tahun lalu karena itu masih mesin yang sama. Kalau mesinnya masih sama. Cuman kan waktu itu gosip baru mau sepoi-sepoi, Papi Perigigi nggak mau. Karena dia merasa pengembangannya tidak dihargai oleh Peko Bagnaia. Jadi dia bilang nggak bisa. Nah akhirnya kan Peko ngeles. Jadinya dia bilang, yang gue maksud itu adalah sensasinya. Gue sama sekali nggak bermaksud untuk kembali ke motor tahun lalu. Tetapi ya faktanya memang kalau itu beda mesinnya, memang dia nggak bisa balik ke motor tahun lalu. Konfigurasi mesinnya katanya beda. Apanya gitu yang ditweak. Tetapi dasarnya masih Desmo GP24. Jadi mau nggak mau Peko mengubah riding style dia ke ala-alanya Marc Marquez. Dan kalian tahu kalau sudah pindah riding style ke ala-alanya Marc Marquez, resikonya cuma satu, crash. Itu sudah terjadi di Honda, dan kalau itu terjadi di Ducati ya lihat aja Peko akhirnya crash lagi ya kan. Taruhlah gue salah, karena kemarin kan gue bilang ini kayaknya dia bakal crash waktu di sprint race. Kalau kalian lihat postingan theme song gue untuk hari Sabtu, itu memang udah gue udah pikir ini kok kayaknya dia bakal terjadi sesuatu. Dan waktu itu di postingan blog kan udah gue bilang kok gue kayaknya mengendus sesuatu ya. Nah, dia mendapat pelajaran nomor satunya di sprint race. Dia crash di tikungan 3. Waktu itu dia bilang, saya sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi karena saya memang sedang merubah riding style saya, pendekatan saya. Jadi dia pakai setup yang sebenarnya bukan setup biasanya dia. Gua rasa dia mencoba mengadopsi setupnya Marc Marquez dan ternyata itu gagal. Dia berakhir crash. Jadi dia bilang saya tidak merasakan apapun sampai motor saya menutup di bagian depan dan saya crash. Itu memang agak sulit diterima karena kalaupun misalnya saya melakukan kesalahan, mestinya itu masih bisa di save kalau dia pakai gayanya yang lama. Cuman karena ini motor nggak bisa dipakai gayanya dia ya crash lah. Jadi di balapan panjang dia lewatlah di tikungan itu dengan lebih berhati-hati mengingat ini cuaca lagi hujan dan dia pakai ban basah. Ujungnya ya kalau lu nggak crash ya lu diseruduk. Padahal kemarin dia itu pakai swing arm baru dan katanya pakai ride height device baru, katanya hostset baru, tapi ya begitulah karena cuacanya amburadul jadinya nggak kelihatan apakah itu bagus atau nggak sama dia. Jadi dia bilang ya kalau mau jadi peringkat ini adalah akhir pekan yang dengan mudah menempati peringkat 3 terburuk dalam karir saya. Baik dari segi feeling maupun dari segi poin yang terkumpul. Strateginya sudah bagus, saya tahu kalian bilang ya gampang bilang strateginya bagus, tapi saya memang sudah memeriksa ramalan cuaca selama 1 jam sebelum balapan untuk memperkirakan hujannya akan seperti apa, dan saya tahu itu akan terus-terusan hujan. Di awal balapan saya sempat kehilangan posisi dan saya sempat mengalami kontak dengan motor lain yang memakai ban slick dengan kondisi cuaca hujan. Jadi menurut saya wajar kalau terjadi chaos seperti itu. Kalau saya bisa rejoin tanpa mengalami masalah, karena kan dia udah pakai ban basah duluan, tanpa harus saya mampir ke pit, saya akan finish di 5 besar. Sayangnya saya punya masalah, jadi saya harus berhenti di pit. Jadi karena motor basahnya itu crash, disenggol sama Enea, dia bilang kalau seandainya saya nggak perlu kembali ke pit, mungkin saya finishnya 5 besar. Cuman karena masalah dengan motor saya rusak, saya kembalilah ke pit. Jadi saya keluarlah dengan ban slick. Itu pun saya harus ngider-ngider selama 5 lap dengan kondisi trek semakin basah, di saat orang-orang justru kembali ke pit untuk mengganti dengan ban basah. Gua malah keluar pakai ban slick. Itu saking kacaunya. Nah jadi saya harus ngider-ngider selama 5 lap dengan kondisi sangat berhati-hati memakai ban slick untuk memberikan kesempatan kepada teknisi memperbaiki ban basah saya, motor basahnya.
Dia balik lagi ke pit, ternyata dia harus menunggu 20 detik karena belum selesai itu motor. Dia jalanlah lagi. Ternyata setelah jalan, koplingnya masih rusak kakak. Jadi ya dia bilang, saya tidak merasakan apapun di atas motor. Jadi yang saya katakan kepada tim itu sederhana dengan kondisi motornya. Saya bisa melakukan lap dengan kecepatan rekor di track atau saya lambat 4 detik tetapi feelingnya sama. Tidak ada yang bisa dirasakan dari ban motor. Biasanya kalau saya di atas motor, ya paling enggak seburuk-buruknya kondisi, saya masih bisa, oh ini motor agak-agak goyang, ini enggak stabil, ini nampaknya udah limit. Saya tahu limitnya motor di mana jadinya, tetapi ini saya sama sekali tidak bisa merasakan bannya. Apakah bannya slip atau seperti apa, saya tidak tahu di mana batasnya. Jadi mau saya cetak rekor atau justru saya terlambat 4 detik, perasaannya akan tetap sama, tidak ada yang saya rasakan. Nah ditanyalah dia, kira-kira kalau lu start pakai ban slick, apakah bisa lebih bagus performa lu? Jadi dia bilang gini, saya rasa saya sudah memiliki strategi yang tepat kalau semua berjalan sebagaimana semestinya. Saya selalu memikirkan apa yang terbaik bagi saya dan saya tidak terlalu memperhatikan apa strategi orang lain. Dia nggak peduli orang mau ganti motor slick motor basah dia stick dengan motor basahnya karena dia sudah lihat ramalan cuaca bakal basah sepanjang balapan. Kalaupun ada reda-reda sedikit, mungkin itu cuma sebagian kecil balapan, tapi 26-27 lap itu sebagian besar bakal basah, makanya dia stick sama ban basahnya. Kurang lebih dia bilang gitu. Jadi strategi gue ini udah benar, cuman ya apesnya aja yang beda. Nah ditanyalah soal red flag, biasa chaos yang terulang dari kota. Jadi dia bilang, gue lupa siapa yang kemarin komplain, dia bilang itu red flagnya kelamaan tuh. Jadi menurutnya Peko, RD berusaha melakukan yang terbaik meskipun ya seringkali dalam keputusan yang dia buat itu lebih untuk gimana caranya supaya cepat aja. Hari ini misalnya tidak masuk akal bagi kami melakukan warm up dengan ban slick. Tapi ya tetap juga diizinkan melakukan warm up dengan ban slick, mengingat para rider yang warm up dari pit lane itu sudah pakai ban slick semua kan. Jadi pilihan yang dibuat hari ini oleh RD bukanlah pilihan yang terbaik menurut saya, karena pakai ban slick di lintasan basah bukanlah ide yang bagus. Tetapi saya selalu berusaha menganalisa segala sesuatunya sejelas dan seobjektif mungkin. Jadi yang membuat para fans bertanya-tanya kemarin itu adalah sebenarnya Peko juga bertanya-tanya. Kan gini, kalau di aturan sebenarnya kalau kalian mundur ke part pertama itu kan sebenarnya tidak perlu di red flag. Tetap prosedurnya adalah quick restart. Tidak perlu menunggu sampai red flag, kembali lagi semua ke pedok. Nggak perlu. Quick restart, semuanya jalan aja semua. Jadi Peko itu tetap stay di gridnya, sementara para rider lain itu mulai dari pit lane. Jadi nggak perlu di red flag terus balik lagi ke pedok, nunggu dulu beberapa detik baru kembali lagi warm up. Karena kan pertimbangannya RD kemarin red flag itu karena situasi di pit lane chaos, saking 13 rider yang ganti motor. Tapi itu kan nggak se-chaos kota yang ceritanya lari-lari dari pit lane. Mereka kan ganti karena setelah warm up mereka ganti motor. Jadi logikanya Peko, kalau sudah seperti itu ya start aja. Lu berarti startnya dari pit lane, gue startnya dari grid lane. Bener nggak sih? RD memutuskan mengibarkan red flag setelah para rider melakukan warm up. Karena di aturannya, kalau lu sudah terlanjur warm up terus lu memilih untuk ganti motor, ya artinya lu harus start dari pit lane. Tetapi pada akhirnya RD memutuskan mengibarkan red flag dan akhirnya para rider yang semestinya start dari pit lane itu ikutan kembali ke grid lane, kembali melakukan warm up tetapi dengan ban slick. Itu yang Peko bilang, menurut saya tidak masuk akal melakukan warm up dengan ban slick karena kan lu udah warm up tadi pakai ban wet, terus lu balik lu ganti motor, tiba-tiba aturannya kalau berdasarkan aturan baru lu startnya dari pit lane Kak, plus double long lap penalti. Tapi karena di red flag lalu ditunda, nah ada aja caranya ya kan. Jadinya lu diselamatkan masuk untuk di restart kembali, tetapi dengan warm up yang dilakukan dari awal pakai ban slick.
Jadi itu yang tetap dipertanyakan dari RD. Kenapa ketika aturan baru datang, tiba-tiba lu kembali lagi bikin prosedur quick restart? Karena kan ini sudah warm up. Aturan baru kan perkara soal sebelum warm up. Nah ini mereka ganti motornya setelah warm up. Aturannya mereka harus startnya dari pit lane. Kecuali kalau sebelum warm up, iya lu ganti motor, lu start warm up-nya dari pit lane, lu startnya dari grid lane. Nah karena ini sudah warm up, lu ganti motor, logikanya lu startnya dari pit lane, yang lain startnya dari grid lane. Tetapi karena diundur lagi sama race control, dikibarkanlah itu bendera merah, prosedur restart sebelum warm up. Jadi warm up kembali pakai ban slick, kurang lebihnya kayak gitu. So kita bahaslah Marc Marquez. Marc Marquez kemarin ini pakai sasis baru yang dia uji di tes Jerez dengan swim arm baru dan ride height device baru, lengkap dengan tuas yang dipindah-pindahin itu. Jadi dia bilang, ya saya memakainya karena memang diminta untuk memakainya, yang mana pabrikan berkeyakinan bahwa part ini akan memberikan manfaat di masa depan. Jadi ditanyalah soal balapannya. Jadi dia bilang, hari ini adalah hari untuk membatasi kerusakan. Tanpa kesalahan di Jerez, saya akan membuat kesalahan di sini karena saya tahu diri saya sendiri. Jadi ibarat kata kalau saya kemarin menang di Jerez, saya pasti crash di sini. Karena itulah yang terjadi pada sama Alex. Alex kemarin menang di sana, dia crash di sini. Jadi kalau saya, mungkin saya juga akan seperti itu karena saya tahu diri saya sendiri. Mungkin dia bilang, ya gue beda-beda tipis sama adik gue. Jadi dia bilang, kalau saya tidak melakukan kesalahan di Jerez, mungkin saya akan melakukannya di Le Mans hari ini. Tetapi saya mengendalikan diri, berusaha untuk tidak terlalu berlebihan dan berusaha mencetak poin sebanyak mungkin. Hari ini adalah salah satu hari di mana Anda harus membatasi kerusakan. Dalam kondisi seperti ini, mudah melakukan kesalahan. 5-6 lap pertama itu gila karena sangat menantang secara mental untuk memutuskan keputusan mana yang harus diambil. Kemudian ketika hujan mulai turun, kondisi trek terus berubah dan di beberapa bagian menjadi lebih basah, sedangkan di beberapa bagian masih belum terlalu basah sehingga sulit menyesuaikan gaya berkendara saya dengan kondisi aspal yang berbeda-beda. Jadi dia ini sempat miss untuk melakukan double long lap penaltinya di awal. Jadi dia itu sempat ada clash dengan Aldeguer sehingga dia lupa untuk melakukan long lap pertamanya. Jadi dia baru membayar long lap pertamanya 1 lap setelahnya, padahal adiknya sudah bikin long lap duluan. Ujungnya sama Alex gara-gara ngikut dia hampir bikin long lap 3 kali. Jadi dia bilang satu-satunya kesalahan kecil yang saya buat adalah ketika saya harus menunaikan double long lap penalti karena dia dan Bagnaia adalah rival utama saya di klasemen saat ini. Jadi saya menempatkan dia di depan saya supaya saya tahu kapan dia membayar long lap penaltinya, kapan tidak. Sayangnya ada seseorang keluar dari tikungan yang sangat basah dan membuat kesalahan sehingga saya hampir menyentuh Aldeguer dan itu membuat saya melupakan long lap penalti saya. Itulah yang menjadi satu-satunya kesalahan saya secara keseluruhan, semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah mencetak 20 poin hari ini dan 12 poin kemarin, saya bisa mengatakan bahwa saya puas dengan akhir pekan ini. Johan lebih cepat dari kami hari ini. Awalnya saya sempat menunggu apakah dia akan melakukan kesalahan, apakah tekanan bannya akan turun, karena biasanya kalau Anda berkendara dengan ban hujan di lintasan yang kering, ban Anda akan rusak. Jadi saya sempat memacu motor selama beberapa lap, tetapi saya melihat bahwa saya hanya bisa mengejarnya beberapa per 10 detik untuk bisa unggul. Gap 8 detik sendiri terlalu besar bagi saya dan terlalu beresiko untuk mengejar. Jadi saya memutuskan untuk menjaga jarak antara saya dan Alex agar tetap terkendali. Tetapi ya pada akhirnya kan sama Alex kan crash dan ujungnya Vermaelen Aldeguer yang ada di belakang dia. Jadi dia bilang ya memang hari ini mudah untuk membuat kesalahan, tetapi mungkin kesalahan yang saya buat di Jerez kemarin mencegah saya melakukannya di sini. Jadi secara keseluruhan saya menang karena saya 80% yakin bahwa saya akan crash kalau saya menang di Jerez kemarin. Jadi ditanyalah dia perkara soal chaosnya dia yang gonta-ganti motor. Jadi dia bilang, jadi di awalnya saya yakin dengan keputusan saya karena ketika di second lap saya melihat Pecco masuk ke pit. Lintasan memang tampak kering, tetapi pada saat itu saya memutuskan untuk meniru Alex Marquez. Saya menunggu dia dan ketika dia kembali, saya melakukan hal yang sama.
Tetapi kemudian terjadi sebaliknya ketika akhirnya saya kembali ke pedok untuk kali kedua. Saya mengenal Alex dan Alex mengenal saya. Kami selalu berbicara sebelum balapan, tetapi ini juga adalah balapan yang sangat panjang dari sudut pandang mental. Nah, ditanyalah dia, jadi kalau di Silverstone nanti bagaimana? Jadi dia bilang, ya saya pikir di Silverstone nanti Alex akan kuat di sana karena sirkuit itu lebih cocok untuk gaya berkendara dia. Sementara target saya sendiri hanyalah untuk menguji dan mengkonfirmasi hasil tes Jerez, yaitu pakai sasis baru, pakai swing arm baru, dan pakai ride height device baru. Dia bilangnya sih seperti itu. Intinya adalah saya pikir adik saya bakal cepat, sementara saya sendiri ya nggak tahu lah karena saya rencananya menguji part-part baru saya. Nah, ditanyalah dia, apakah kamu berpikir bahwa sirkuit Silverstone nanti tidak akan mempermudah kamu? Jadi dia bilang gini, di sepanjang kejuaraan, sirkuit yang saya pikir akan sulit bagi saya itu adalah Qatar. Faktanya di Qatar saya bisa bagus, artinya kalau di Qatar saya bisa bagus, maka saya tidak perlu khawatir dengan sirkuit lain. Karena Qatar adalah patokannya. Kalau saya bisa bagus di sana, berarti yang lain itu tidak lebih sulit daripada Qatar. So, kita pindahlah ke Honda. Pada akhirnya, Honda berhasil memutus dominasi 22 kali menang berturut-turut Ducati. Jadi, ketika di Jerez kemarin, Ducati resmi menyamai rekor Honda dengan menang 22 kali berturut-turut selama balapan panjang. Jadi, kalau Ducati menang kemarin di Le Mans, mereka resmi mengalahkan rekornya Honda. But wait, Honda bilang tunggu dulu kak. Rekor masih gue yang pegang kak, sorry to say. Honda mematahkan rekor itu dan mempertahankan rekor mereka. Ini adalah kemenangan pertama mereka setelah terakhir kali Papa Lucas yang bikin mereka menang di Austin tahun 2023. Panjang dan lama. Dan masih oleh tim yang sama, LCR Honda. Cuman bedanya adalah kalau kemarin di Austin, Papa Lucas itu sampai nelfon Papi Puig, Puig, gue menang nih, gue menang. Habis itu dia didepak. Sementara kali ini Papi Puig nggak ada, Papi Albesiano yang ada di pedok. Jadi lebih hure-hurenya lebih menyenangkan, lebih berurai air mata karena ini adalah rider akamsi, rider paling tua di track pula. Jadi ya banyak nilai moralnya lah kemarin kemenangannya Honda bersama LCR. Tapi kita bahaslah dulu Papa Yohan. Papa Yohan DNF. Clearly dia harus dirawat di rumah sakit karena dia patah tulang kanan gara-gara diseruduk. Jadi kemarin ada yang menuduh bahwa itu gara-gara Pecco Bagnaia. Tetapi aslinya yang bikin gara-gara sebenarnya Enea. Enea nyenggol Pecco, Pecco nyenggol Papa Yohan keseruduk sama Zarco. Nah, itu yang bikin dia makin parah. Jadi aslinya sendiri, motornya itu sudah rusak parah, Pecco itu rusaknya menengah, sementara Enea masih bisa lanjut balapan. Di sisi lain, karena dia sempat keseruduk sama Zarco, ya akhirnya patah tangan. Jadi total 6 seri, dia cuman finish 1 kali balapan panjang dengan 7 poin. Nah ini yang nggak tahu apakah gosip berhembus support. Petinggi Honda udah mulai empet sama dia. Kenapa? Karena di tes Jerez pun kemarin dia masih juga mengkritik mesinnya Honda. Jadi Honda tuh yang ini mesti diapain supaya lu nggak ngeluh-ngeluh terus. Kurang lebihnya kayak gitu. Karena lu ngeluh-ngeluh terus juga ujung-ujungnya ya lu DNF lagi. Ya, fans Spanyol dan ABR itu sangat mengkritik Luca Marini dan bilang bahwa sebaiknya Luca Marini didepak aja buat Zarco. Tetapi selayak-layaknya Luca Marini didepak, lebih layak didepak Papa Yohan. Sorry to say. Cuman yang bikin dia selamat adalah karena kontraknya belum habis, satu. Yang kedua, karena dia KTP Spanyol. Papi Puig dan Repsol, ketika Repsol masih ada kemarin, yang menjadi bumper dia untuk memperpanjang kontraknya dengan Honda kemarin. Itu pun pakai coating, itu pun pakai potong gaji. Karena awalnya dia minta 6 juta euro, kalau nggak salah 5 juta euro apa 6 juta euro. Itu kontrak pertamanya waktu masih jadi teammate-nya Marc Marquez. Dan di perpanjangan kemarin turun jadi 3 apa 2 juta euro, gue lupa. 1,5 juta euro ya, gue nggak tahu. Pokoknya kurang lebihnya kayak gitu. Tetapi itu perpanjangan lebih karena dia punya KTPS dan Repsol meminta dia diperpanjang. Sekarang Repsol sudah nggak ada dan kondisinya adalah dia DNF lagi. Kalau cuma DNF sih nggak masalah, tapi ya nyala-nyalahin motor mulu,
nyalahin motor mulu kan pusing juga petinggi Honda. Jadi nggak tahu lah, nanti kita lihat apakah dia akan tetap bertahan dengan kondisinya seperti ini. Gua nggak tahu kondisi klausul kontraknya seperti apa. Tetapi ya kalau misalnya kalian bertanya-tanya siapa yang lebih layak didebak, ya lebih layak didebak Papa Yohan. Cuman kemarin dia menjadi satu-satunya yang menguji mesin barunya Honda itu lebih karena rekomendasinya Papa Kembar. Mengingat dia, menurutnya Papa Kembar adalah rider yang lebih layak untuk menguji mesin dibandingkan rider Honda lainnya. Ujung-ujungnya dia nggak suka. Selain itu dia DNF pula. Jadi gosipnya Martin disodorin sama Albert Valera ke Honda juga dengan rekomendasi Papa Kembar. Karena kemarin kan dia di Aprilia juga pakai rekomendasinya Papa Kembar. Pada akhirnya Papa Kembar yang menjadi pelindung dia. Tetapi sisi positifnya adalah, masih ingat janjinya Papa Kembar kemarin ketika bergabung menjadi test ridernya Honda? Dia bilang apa? Dalam waktu kurang dari 24 bulan kalian akan lihat Honda akan berada di podium teratas. Tank lunas. Dia memang adalah rider pengembang yang baik. Gue inget banget itu kata-katanya dia, karena waktu itu dia kan dihina-hina sama Neil Hudson soal pindah ke Honda gara-gara gaji kan. Waktu itu dia bilang, kenapa ada kapten meninggalkan kapalnya sendirian bla 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 cuman gara-gara gaji. Tetapi pada akhirnya Papa Kembar bilang, saya bergabung di sini karena saya pengen ngembangin motor dan saya berjanji bahwa sebelum 24 bulan saya di sini, Honda akan ada di podium teratas. Tank, dia bayar lunas, tuntas. Dan mungkin gara-gara dia menepati target dia, mungkin dia pakailah itu rekomendasi untuk memasukkan Jorge Martin. Mungkin, menurut gua. Karena kan gini, kalau lu punya pencapaian, maka lu punya reward. Reward lu apa? Itu tergantung apakah akan disetujui oleh pabrikan atau enggak, tetapi lu punya reward. Lu mau minta apa? Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi, Zarco pun sebenarnya sudah punya kartu asnya sendiri. Karena dia mencetak kemenangan untuk Honda, maka dia pantas dapat reward. Dan Zarco jelas bilang, gua mau rewardnya si pabrikan. Ya wajar, karena dia layak dapat reward. Papa Kembar sendiri juga layak dapat reward karena di bawah pengembangannya Honda kembali menang. Bahkan dalam waktu kurang dari 1 tahun dia jadi test rider. Jadi wajar gosip berhembus sepoi-sepoi Albert Valera mengajukan Jorge Martin untuk menggantikan Luca Marini itu atas rekomendasinya Papa Kembar. Mengingat Papa Kembar dan Albesiano itu sangat dekat ya. Memang dia nggak terlalu dekat sama Papi Peripuik, tapi Albesiano kan punya koneksi ke Papi Peripuik. Dan ditambah lagi ini KTP Spanyol kak, jadi ya wajar. Nationality order. Jadi ya kita lihat nanti Papa Yohan ini bakal kembali kapan ke track. Belum ada pernyataan dari Honda dan gak ada pernyataan dari Papa Yohan juga. Kita bahaslah Papa Angel, Luca Marini. Jadi dia ini sebenarnya strateginya udah bener, cuman dia salah tukar motor. Jadi dia bilang, yang saya bodohnya kali ini adalah karena saya membuat pilihan yang salah. Itu yang membuat saya kesal. Kenapa? Karena saya startnya udah sangat-sangat bagus. Saya berada di belakang pembalap lain yang memakai ban slick. Dia kan pakainya ban wet. Tuh sebenarnya strateginya udah bener. Cuman, nah ini karena dia lihat orang-orang yang pakai ban slick itu bagus dan cepat dan dia keteteran karena dia pakai ban wet, dia bilang saya tidak bisa balapan 26 lap kalau pakai ban basah seperti ini karena kondisinya waktu itu di awal balapan kan treknya masih agak kering tuh. Jadi dia bilang saya terus ketinggalan padahal startnya bagus. Jadi dia kembalilah ganti pakai ban slick ketika yang lain justru ganti pakai ban wet. Jadi dia bilang saya ganti ke ban slick dan ternyata hujan pun turun. Jadi ya begitulah ceritanya. Dia nggak crash sih, tapi ya begitulah. Akhirnya dia harus 2 kali ke pedok untuk ganti motor karena setelah pakai ban slick hujannya turun ya dia balik lagi ke pedok ganti pakai ban basah. Sementara yang pakai ban slick di awal cuma 1 kali ganti motor ke ban basah setelah bayar double long lap penalti. Jadi siapa yang bego? Ya kalau Peko Bagnaia nggak bisa dibilang bego juga karena kan dia crash, mau nggak mau dia harus kembali ke pedok untuk ganti pakai ban slick untuk diperbaiki dulu ban basahnya dia, baru dia pakai
pakai lagi ban basahnya, itu pun ternyata masih rusak. Nah, Luca Marini crash kagak, tapi ya begitulah, dia punya kesalahan sama dengan Marco Bes, cuman Marco Bes ditambah dengan crash, dia kan nggak crash. Tapi ya kesalahannya sama, dia start dengan ban wet, udah benar pakai ban wet, tapi karena dia ngiri sama yang pakai ban slick, bisa melakukan double long lap penalti dengan mudah, dia pindahlah ke ban slick. Nggak taunya begitu keluar hujan pun turun, jadinya ya mau di apa? Ketika dia sadar orang udah pada ganti ban wet, ya dia masuk lagi ke bedok 2 kali, ya tertinggal lah, makin ketinggalan. Jadi dia bilang keputusan awal saya itu sudah benar untuk tetap memakai ban basah karena memang ramalan cuaca mengatakan akan hujan. Tetapi di lap pertama saya mengubah ide itu dan itu totally salah saya. Jadi dia tanya, pada akhirnya kan lu pakai ban basah, mestinya kan bisa lebih cepat. Jadi dia bilang, ya terlepas dari kesalahan 2 kali masuk pedok itu, saya sejujurnya juga nggak terlalu nyaman dengan ban basah saya. Setidak nyamannya saya dengan ban basah saya, kalau saya nggak bego pakai ganti ke ban slick, mungkin saya bisa menang atau paling nggak saya menemani Zarco di podium. Pokoknya intinya adalah saya bego, kenapa saya pergi ganti ban slick? Udahlah, seperti itu. Jadi dia bilang sisi positifnya adalah saya mengumpulkan beberapa informasi menarik dalam hal sensasi di trek basah, dan saya pikir kami bisa melangkah lebih jauh dan lebih maju dengan informasi itu. Secara keseluruhan, motor kami membaik dalam kondisi ini meskipun selalu sedikit kritis untuk dikendarai karena kurangnya grip di bagian belakang, tetapi kami bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan saya sangat senang, dan oleh karena itu sangat disayangkan atas keputusan saya untuk kembali ke pedok karena itu yang merusak segalanya. Karena ya mana tahu misalnya kalau saya tetap ada di luar nggak kembali pakai ban slick, saya mungkin ya bisa aja mungkin saya jatuh seperti Miller, tapi ya setidaknya mungkin saya masih bisa menyelesaikan balapan, dan justru sebaliknya saya malah bikin kesalahan saya sendiri, potong kaki saya sendiri, dan saya kehilangan kesempatan. Karena pada akhirnya Nakagami yang nggak kemana-mana, anteng-anteng, teket, finish top 10 kak. Itu aman, damai, sejahtera, pokoknya yang penting gua finish aja. Akhirnya dia finish top 10, nggak pakai riweh-riweh ganti kiri ganti kanan kak, nggak, pokoknya dia pakai ban wet udah sampai selesai kayak gitu. Karena masuk pit 2 kali ini yang jadi bencana sebenarnya. Nah, ditanyalah dia soal chaos di starting grid. Jadi dia bilang, iya kami semua keluar untuk prosedur start. Berbeda dengan kami, ada banyak yang menunggu dan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Marc Marquez. Saya ada di depan dan saya melambat, tetapi yang lainnya akan lebih lambat karena mereka akan dapat double long lap penalti. Jadi ketika saya sampai di area masuk pit lane, saya melihat belum ada yang datang. Jadi saya teruslah ke grid lane. Saya lihat, oh ternyata mereka semuanya masuk ke pit lane. Pada akhirnya memang saya sudah memilih yang terbaik. Bannya udah bener. Saya hanya perlu bertahan survive di 5 lap pertama dengan trek yang sedikit kering dengan ban basah. Katakanlah ini adalah pilihan paling aman karena kalau di trek yang basah Anda akan jatuh kalau memakai ban slick. Sedangkan sebaliknya itu tidak terjadi. Jadi ya memang udah bener strategi gua pakai ban basah di trek yang agak-agak basah, agak-agak kering karena resiko crashnya lebih kecil daripada kalau saya pakai ban slick dengan kondisi trek seperti itu. Udah bener, cuman ya begitulah saya yang merusaknya. Singkatnya, kalau Anda memakai ban basah dan mulai turun hujan, Anda sudah pasti menang secara strategi. Karena kalau treknya mengering, ya memang yang lain akan lebih duluan menang karena dia pakai slick. Tetapi di sini radar cuaca tidak bisa diandalkan karena situs cuaca mengatakan berbeda-beda. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi saya sebenarnya sudah mencoba mempersiapkan segalanya dengan baik, tetapi ya skenario yang saya harapkan tidak terjadi dan saya menambahkan kekacauan di dalam daftarnya. Secara keseluruhan seperti yang saya katakan, saya puas dengan sensasi di atas trek basah. Takaki Nakagami, pangeran drakor satu ini. Hure-hure loh dia di pedok karena dia berhasil finish P6. Itu sudah strateginya bagus, nggak perlu balik ke pedok, aman, damai, sejahtera, finish P6. Padahal ini adalah kali pertamanya ngetrek lagi setelah kemarin resmi mengatakan tidak akan menjadi rider full time. Jadi saking hure-hurenya tim tes di pedok, itu dia punya airbag tuh sampai menggembung. Itu saking keras banget ditepuk-tepuk sama krunya, akhirnya airbagnya dia meletus.
Jadi kemarin sepanjang akhir pekan dia itu menguji swing arm karbon yang baru dan dia memberikan selamat kepada Johan Zarco. Jadi dia bilang selamat kepada Johan karena dia sangat cepat. Sejauh yang saya ketahui seperti dia, saya memilih tetap menggunakan ban basah. Saya mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan saya, menghindari kemungkinan untuk crash dan tidak mau tergesa-gesa. Saya melaju dengan kecepatan yang konstan, artinya ya deg-deg, pokoknya yang penting alon-alon asal kelakon. Pada akhirnya itu berhasil. Balapannya sendiri kacau karena semua orang kembali ke pit untuk mengganti motor. Jadi sulit untuk memahami apapun, ditambah lagi ada banyak lap yang harus dilakukan. Jadi saya senang bisa finish di urutan ke-6 karena saya juga tidak menyangka ini adalah kejutan yang menyenangkan untuk tim tes. Dalam kondisi seperti ini, sulit bagi saya untuk menguji part-part baru. Saya memakai setup dasar dari tahun 2024 karena ada masalah yang tidak cocok dengan mesin baru. Karena kondisi cuaca berubah, saya juga harus mengubah pemetaan beberapa kali selama balapan dan saya tidak pernah mendapat umpan balik yang baik, terutama dari kontrol traksi. Sisi positifnya adalah kami telah mengumpulkan banyak data dan kami berharap ini bisa membantu untuk meningkatkan kecepatan. Jadi feelingnya itu hampir sama dengan Luca Marini, gak terlalu bagus sama feeling motor basah. Jadi dia bilang, saya tidak pernah merasakan perasaan yang baik di atas motor, jadi saya hanya mencoba untuk fokus, tidak terlalu memaksa, agar tidak ada crash, menjaga konsistensi, dan saya pikir itu adalah yang terbaik. Jadi saya senang untuk tim tes saya. Nah, Johan Zarco, ceng-ceng, ini adalah yang paling hure-hure. Kalian bisa lihat orang tuanya tuh yang sampai nangis-nangis, coba. Jadi mamanya untuk pertama kalinya muncul melihat dia di balapan. Kalau di part pertama kan gue bilang, bayangkan dengan karirnya sepanjang itu, mengingat dia adalah rider tertua di track, kok bisa-bisanya mamanya sama sekali nggak pernah datang lihat dia di balapan, dan memang ternyata nggak pernah. Jadi dia bilang, ini adalah balapan yang sangat-sangat istimewa dan saya sangat-sangat bangga karena saya sangat mencintai sejarah sepeda motor di sini. Saya tahu nama-nama besar, saya sering menonton balapan-balapan lama dan itu selalu membuat saya terpesona. Dan hari ini untuk mengatakan kata-kata ini sebagai pembalap Perancis yang memenangkan GP Perancis itu adalah hal yang sangat ajaib. Saya selalu memacu diri saya sendiri, berharap bahwa saya bisa memenangkan balapan, bisa naik podium. Saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan hari ini saya membuat pilihan ban basah ini dan saya tahu bahwa Jack Miller akan kuat dalam kondisi ini. Sayangnya Jack Miller crash di depan dia. Papa Pip itu kan crash ketika memimpin balapan, jadi ya gitulah. Jadi dia bilang, ya saya sangat senang karena adalah impian saya untuk bisa menang bersama Honda dan itu terjadi tepat di home race saya. Jadi ditanyalah dia balapan, jadi dia bilang, ketika saya melihat pembalap lain start dengan ban slick, saya tahu bahwa hujan akan turun. Jadi saya mencoba untuk menghemat ban karena trek itu masih cukup kering di awal balapan. Namun ketika tetesan hujan mulai turun dan para pembalap lain menggunakan ban slick mulai kesulitan, saya tahu banyak hal yang akan terjadi. Ketika Jack terjatuh, saya mulai percaya bahwa saya bisa menang. Saya sempat khawatir ketika Mark mengganti ban ke ban basah, saya tahu dia akan lebih cepat dari saya di awal-awalnya. Tapi saya juga sudah bisa merasakan bahwa dia sudah mencapai limitnya dengan ban tersebut dan tidak bisa memaksa untuk memacu motor lebih baik lagi. Keunggulan saya cukup untuk mengendalikan dia ada di belakang saya karena gapnya udah 8 detik. Jadi menurut saya itu adalah hal yang sungguh fantastis. Terkadang Anda harus memacu dengan keras untuk bisa meraih kemenangan, tetapi hari ini saya harus menunggu beberapa lap dulu untuk bisa mendapatkannya dan ini sangat istimewa. Jadi ditanya, berarti lu memang pinter secara strategi. Jadi dia bilang, ya seperti yang Anda katakan, itu adalah pilihan sangat berani untuk memulai balapan dengan ban basah ketika lintasan justru mulai terlihat kering. Tetapi itu adalah pilihan yang tepat. Jadi ditanyalah dia perkara soal crash antara Enea, Pecco, dan Papayón. Nah, dia sendiri loh yang bilang ini. Jadi dia bilang, saya sebenarnya hampir lupa soal itu karena saya udah terlanjur senang dengan kemenangan saya. Tetapi kalau saya ingat lagi, di lap pertama itu saya kehilangan banyak waktu di awal balapan karena saya tidak menggunakan whole shot. Dan di saat yang sama, saya memakai ban basah. Jadi saya tidak bisa terlalu memacu motor saya. Saya kehilangan banyak waktu di awal balapan. Saya tidak tahu cara mengerem di tikungan pertama.
Ini sama seperti Peko, jadi saya lebih suka bermain aman. Tetapi itu membuat saya kehilangan banyak waktu. Ketika saya mencoba untuk berbelok di bagian luar tikungan, ada sedikit keributan di tengah tikungan. Mir meluruskan motornya dan saya menabrak dia dengan cukup keras. Tangan kiri saya bahkan sempat lepas dari stang saya. Saya langsung keluar ke gravel. Untungnya semuanya baik-baik saja. Stang saya sedikit rusak secara elektronik. Tombol-tombolnya itu ada yang rusak, tapi dia bilang masih cukup berfungsi untuk dikendarai. Dan sejak saat itu saya berkata pada diri saya sendiri, oke, Anda sudah kehilangan segalanya, sekarang tunggu dan lihat apa yang terjadi. Jadi dia perkenalkanlah orang tuanya. Jadi bilang, ini adalah keluarga saya, orang tua saya, papa saya. Itu sebenarnya masih ada satu giginya di situ. Tapi 3 hari sebelum balapan, giginya itu copot karena kan usianya sudah 53 tahun. Dia sempat bilang ke saya udah nggak mau banyak senyum-senyum dah karena gigi gue sopal nih. Tapi saya tahu dia sulit melakukan itu karena kan anaknya menang. Jadi ada tambahan lain, dia bilang, ibu saya, mama saya itu tidak pernah dalam 17 tahun karir saya itu tidak pernah meminta dia untuk datang ke balapan menyaksikan saya balapan. Dia senang menyaksikan saya dari rumah aja. Tapi kali ini saya mengatakan kepadanya, alangkah bagusnya kalau mama Anda datang ke GP Perancis. Penontonnya itu luar biasa. Kami punya banyak sponsor di sini. Dan meskipun dia tidak merasa nyaman di pedok karena stres dengan bisingnya, dengan tekanannya, ini sepertinya mamanya punya anxiety, makanya dia nggak pernah datang balapan. Gua ngerti kalau orang punya anxiety itu nggak suka ke tempat-tempat yang rame. Jadi dia bilang, orang tua saya nampaknya sedikit sulit untuk tenang dan cukup merasakan tekanan stres yang dirasakan di pedok. Pergilah ke area VIP sponsor dan Anda bisa menikmati balapan dari sana. Karena kan ada hospitality-nya Honda ya kan, ada juga sponsornya mereka. Mengingat ini adalah GP Perancis, jadi dia punya sponsor, promotornya Lemang, itu kan sponsornya dia. Makanya dia bertahan di MotoGP sampai sekarang itu karena dia punya backingan itu promotornya Lemang. Jadi dibawalah orang tuanya ini ke area VIP, ke tempatnya sponsor itu. Jadi mereka nonton dari sana. Lebih tenang, lebih bebas stres, jadi nggak terlalu tegang, tapi pada akhirnya toh mereka tetap juga ke pedok. Jadi dia bilang, orang tua saya melihat banyak hal hari ini dan saya pikir mereka juga akan punya banyak hal untuk diceritakan kepada keluarga kami dan teman-teman mereka sepanjang tahun. Saya senang mereka bersama saya dan ya, saya juga sudah senang dengan bagaimana akhir pekan ini berjalan. Terlepas dari hasil balapannya, saya senang karena orang tua saya bisa melihat seperti apa penonton Perancis hebohnya. Tetapi ini adalah puncaknya. Saya tidak bisa mengatakan lebih baik lagi dari ini. Karena dia menang, ada mama papanya di situ, di home race-nya dia, ada sponsornya dia, lengkaplah semua. Jadi digangguin lah dia, kan Snack Taro bilang, ah itu kayaknya dia bawa jimatnya itu, mamanya pasti jadi jimatnya. Mestinya Sarko bawa mamanya kemana-mana supaya dia bagus terus. Ditanyalah ke Sarko, Sarkonya juga sampai ngekek. Jadi bilang, enggak, saya tidak menganggap itu sebagai tahayul. Jauh di lubuk hati saya senang dengan apa yang kami alami akhir pekan ini. Tetapi saya tahu bahwa orang tua saya lebih suka dan sangat suka tinggal di rumah. Terlalu banyak hal yang terjadi sepanjang akhir pekan balapan dan mereka udah tua loh, sudah ubanan. Ibu saya itu kadang-kadang berusaha gimana caranya supaya dia ubannya nggak tambah banyak dan saya tidak mau menambah dia punya uban lebih banyak lagi. Karena dia sudah 70 tahun. Dia sambil ketawa. Jadi kalau logikanya papanya 53 tahun, mamanya 70 tahun. Well, jadi buat yang bilang bahwa punya berondong itu celah, no way. Kalian lihat mamanya Sarko sudah 70 tahun, papanya ternyata 53 tahun. Jadi nggak usah nyinyi-nyinyi sama yang punya berondong ya. Nah, ditanyalah dia soal perkara Papi Cekinelo yang sempat nongol di antara papan pitboard untuk nyuruh dia, lu kalem aja, slow down, pelan-pelan. Jadi dia bilang, iya saya memang sempat melihat dia di pit wall sana. Saya tahu bahwa dia meminta saya untuk lebih terkendali dan saya memang ya berusaha untuk mengendalikan diri. Tetapi di saat yang sama saya juga nggak mau kehilangan konsentrasi. Di sini memang trek tidak menentu dan kondisinya ban juga jadi tidak menentu meskipun pakai ban basah. Karena bisa saja ban menjadi terlalu ngegrip, di saat yang sama bisa kurang ngegrip. Tetapi di akhir balapan, airnya sedikit berkurang dan itu membuat saya lebih nyaman karena saya bisa merasakan ban dengan baik. Dan saya cukup cepat untuk bisa mengendalikan keunggulan saya
dan bisa menambah gap yang ada. Jadi ditanyalah dia perkara soal para fansnya Perancis yang 311.000, hari Minggunya sendiri adalah 120.000 orang. Jadi dia bilang, ya mereka sudah meneriakkan nama saya sejak hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, nah hari Minggu juga. Dan mereka itu menyanyikan lagu kebangsaan Perancis berkali-kali, sampai saya pikir kayaknya udah kebanyakan deh, sambil ngekek. Jadi itu bukannya saya nggak suka, cuman kadang-kadang saya takut sendiri ini kalau kebanyakan dinyanyikan, malahnya nanti akhirnya malah song. Tetapi ketika itu dinyanyikan di podium, menurut saya itu adalah cara terbaik untuk menyanyikannya. Jadi saya bilang akhirnya inilah akhir pekan yang luar biasa. Jadi memang dia ini, kalau kalian udah ngintil gue lama banget, kalian pasti tahu bahwa Snectaro sebenarnya nggak terlalu disupport oleh orang Perancis. Kenapa? Karena dia punya campuran Italia. Jadi namanya adalah Fabio. Fabio itu adalah nama Italia. Itulah kenapa ketika dia bergabung di Yamaha Pabrikan menggantikan Bebe Vale, itu dia sempat dikhawatirkan akan dibenci oleh fans Italia. Dia bilang, saya juga ada darah Italia, nama gua loh Fabio. Waktu itu kan, itu karena dia bukan orang Perancis murni. Yang orang Perancis murni, ya Sarko. Itulah kenapa mau dia punya masalah dengan KTM kemarin yang sampai dia dilepeh oleh KTM, itu dia tetap dapat backingan. Dia sampai masuk di Avintia, dan sekarang kalian bisa lihat ketika dia masuk ke pit lane, dia sempat berhenti sebelum masuk ke Parc Fermé. Itu karena kalian lihat yang salami dia, itu adalah yang punya sirkuit Le Mans. Promotornya Le Mans itu, orang kayanya sirkuit Le Mans. Orang kaya di balik karirnya Sarko. Jadi ya wajar Sarko itu sampai berhentiin motornya, nyalamin dia. Karena lu nggak bisa motor gerdek-gerdek terus nyalamin dia. Lu jangan durhaka. Itulah kenapa menurut gua kemarin ketika Snectaro ada masalah dengan Marshall, para penonton di Perancis itu ada yang nggak suka banget sama dia. Karena memang dia itu nggak terlalu disukai di Perancis, mengingat dia bukan orang Perancis murni. Sorry to say. Sementara Sarko karena dia adalah orang Perancis asli, itulah kenapa banyak banget yang ngefans sama dia. Backingan dia juga adalah promotornya Le Mans. Promotor Le Mans ini gue lupa namanya siapa ya, Claude Michi kalau nggak salah, Claude Michi ya. Dia itu diklaim oleh Giorno sebagai promotor MotoGP terbaik. Kenapa? Karena dia bisa menghandle 311.000 orang penonton sepanjang akhir pekan balapan. Dan jangan salah, Le Mans itu pecah rekor 3 tahun berturut-turut untuk penonton terbanyak loh. Jadi lo bayangin seprofesional apa dia mengatur itu sirkuit, termasuk mengatur para marshal-nya. Jadi kalau kemarin Snectaro ngamuk-ngamukin itu marshal, gua rasa wajar bahwa akhirnya dia kena penalti denda karena dia nggak bisa maki-maki orang Perancis kayak gitu. Sebenarnya orang Perancis juga nggak ada yang rasis-rasis banget sih, tetapi ya half blood, blue blood itu berbeda. Nah, ketika lap pendinginan dia sempat ketemu sama Papa Lucas. Jadi Papa Lucas itu bilang sama dia, lu ambil kemenangan terakhir Honda dari gua Ya kan karena Papa Lucas itu memenangkan Honda terakhir kali tahun 2023. Jadi dia bilang, lu ngambil kemenangan terakhir Honda dari gua Jadi dia sendiri, oh ya saya baru sadar bahwa oh ya Honda ternyata menang lagi setelah sekian lama, dan akhirnya berhasil mematahkan dominasi Ducati. Jadi Ducati batal memecahkan rekor lebih baik dari Honda dalam hal kemenangan berturut-turut. Jadi dia ditanya soal, lu apa kabar nih perpanjangan kontrak lu? Lu kan kontraknya 21, apakah lu bakal ke seat tim pabrikan tahun depan? Jadi dia bilang ya mungkin sambil ketawa. Jadi dia bilang diskusi dengan Honda saat ini berjalan sangat-sangat bagus, bahkan sebelum kemenangan ini. Memang ini adalah bagian dari pekerjaan yang saya harus lakukan, dan perasaan yang saya miliki selama bekerja dengan mereka, bekerja dengan tim, dan cara kami bekerja, itu membuat saya sangat senang berada di pabrikan ini. Jadi saya tahu bahwa saya tahun depan akan tetap bersama Honda, tetapi di mana itu masih harus diputuskan. Saya akan menunggu untuk melihat apa yang sebenarnya diinginkan Honda. Kami sudah berbicara dengan sangat jelas juga dengan Lucio, Papi Cecchinello. Kami mendapat dukungan penuh dari Honda bahkan di LCR, tetapi yang pasti kemenangan ini bisa membawa sedikit tambahan
untuk nilai negosiasi. Jadi kita lihat saja nanti, tetapi sejauh ini diskusinya sangat positif dan hanya masalah waktu untuk mengetahui kemana saya harus pergi musim depan. Jadi kita lihat apakah Papa Angel akan ditukar guling sama Johan Zarco di LCR atau malah didepak untuk Acosta. Mari kita lihat, ini akan sangat menarik karena kemenangan Zarco di Lemang itu jelas adalah kartu as baru di atas meja yang akan sulit untuk ditepis kalau negosiasinya nggak kuat dengan Papa Angel. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa kabar Chandra ya? Chandra absen. Jadi dia ini memang operasi ampap sama dengan Acosta. Terus kenapa Acosta nongol dia kagak? Menurutnya Papi Cekinelo, dia punya ampam itu dioperasi, ototnya yang menggelembung itu diangkat semua katanya. Jadi karena ototnya semua yang menggelembung itu diangkat, penyembuhannya lebih lama dan mungkin tendonya juga harus ditunggu untuk membaik ya. Gua nggak tahu. Barusan kali ini gua dengar ada ampam itu diangkat semua ototnya. Tapi Papi Cekinelo bilang itu ototnya itu yang rusak itu diangkat semua, makanya dia sembuhnya lebih lama katanya. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua tahu ini panjang, masih ada yang akan kita bahas. Sebenarnya gua belum bahas soal apa bedanya RD Stewart sama RD balapan, siapa yang memutuskan penalti ketika balapan dan ketika selesai balapan, dan siapa yang memutuskan red flag dan bla bla bla. Kita juga akan membahas soal Jorge Martin, ada apa dan kenapa dan seperti apa di Aprilia. Itu akan kita bahas di podcast suka-suka karena ini udah kepanjangan, nanti admin ngamuk lagi. See you next time guys, bye bye.